sampaikan mungkin apa gitu yang bisa disampaikan mungkin selaku pengacara dari Nikita Mirzani. Oke, terima kasih. Selamat sore dan terima kasih buat semua rekan-rekan yang ada di tempat ini. Saya sebetulnya kemarin ceritanya, saya harus kembali ke cerita kemarin. Saya tiba-tiba itu bertemu dengan Nikita Mirzani karena saya besuk. Dan pada saat saya besuk itu, dia meminta saya untuk mewakilinya hadir pada acara ini karena dia dalam keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk hadir karena ada persoalan hukum. Saat ini saya di sini dalam keadaan yang luar biasa. Saya melihat ini film, saya tadi dengar adalah sebuah kisah nyata yang diangkat dalam sebuah film, dan itu adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Saya berharap, Nikita juga berharap, ikuti terus film ini, jangan lupa selalu menonton. Dan dia menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua dukungan yang diberikan oleh teman-teman dan semua masyarakat dalam proses film ini. Saya ucapkan juga luar biasa kepada produser, sutradara, dan bintang film dalam film ini. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Titip pesan Nikita Mirzani, jangan lupa tonton selalu film ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tapi kan ada aturan-aturan yang tidak bisa dia laksanakan dan itu tidak memungkinkan. Tapi karena ini situasinya tidak memungkinkan, saya diminta oleh sutradara supaya saya mewakili untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan itu adalah amanah yang disampaikan oleh Nikita Mirzani untuk disampaikan kepada semua teman-teman semua yang mohon dukungannya. Tapi dia juga menanti-nantikan film ini juga tayang juga nggak sih? Sangat nanti-nantikan dan dia sangat berharap dari film. Ini premier filmnya Nikita, tapi Nikita sendiri tidak hadir. Mungkin seperti apa nih Bang? Ya, yang pertama memang dia minta maaf ya, karena memang ketidakhadirannya dalam keadaan darurat karena ada persoalan hukum. Tapi secara totalitas dia sangat berharap dari film ini dan meminta dukungan dari teman-teman media juga kepada masyarakat untuk selalu sempatkan untuk menonton film ini karena banyak sekali yang bisa didapat dari film ini, terutama terkait dengan kebudayaan. Jadi walaupun judulnya Sirik, tapi di sini adalah ada hal-hal kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Seperti itu. Nih kita juga hanya menyampaikan pesan, abang wakilin saya karena mungkin hari ini saya nggak bisa hadir. Itu aja. Saya tadi komunikasi dengan saudara dan saya hadir. Oke, Bang, menyempatkan waktu untuk kesini. Setelah sebelumnya Abang juga dikabarkan melaporkan seseorang di Polda Metro Jaya, Bang. Oh ya, kalau itu memang adalah proses hukum yang harus dilalui. Itu ada korban 4 dan korbannya saat ini saya minta supaya dilindungi oleh LPSK. Dan itu terkait dengan dugaan tindak pidana, undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen. Korbannya 4 dan semuanya sudah diperiksa dengan barang bukti, semuanya ada di penyidik. Oke, kenapa harus meminta perlindungan LPSK? Apakah ada ancaman atau Tidak, semacamnya? itu hal yang wajar di saat situasi seperti ini. Kita juga harus memberikan perlindungan kepada saksi dan sekaligus korban. Sudah. Bang, kabarnya hari ini juga terlapor akan dipanggil ya Bang? Saya tidak tahu persis apakah dia hadir atau tidak hadir, karena yang bisa menjelaskan nanti penyidik atau mungkin melalui Humas Polda Metro Jaya. Saya nggak paham. Bang, tadi dari pihak pelapor juga atau pihak RG sendiri bilang bahwa jika laporan tersebut tidak terdapat unsur pidana karena melaporkan tidak berdasarkan bukti, Bang. Gimana tuh Bang mungkin? Saya nggak akan menanggapi karena buktinya ada di penyidik. Buktinya banyak. Nggak perlu saya tanggapi. Sendiri mungkin masuknya per tanggal berapa, Bang? Seingat saya itu di bulan puasa. Nanti saya coba akan, supaya saya tidak salah, saya baca dulu ya. Yang jelas korbannya ada 4 orang.
dan semuanya sudah diperiksa, barang buktinya sudah kita serahkan kepada penyidik. Nah, sampai di situ saja yang saya jelaskan, lain-lain saya tidak akan jelaskan. Bang, hari ini Dan kan bulan April ya bang? seingat saya seperti bulan itu. Jadi kebetulan saat saya hari ini datang, saya didampingi teman, ini tim pengacaranya Nikita Mirzani semua, ini namanya Usman dan ini ada namanya Gali. Jadi kita khusus datang memang atas permintaan Niki untuk hari ini. Terkait laporan itu biarlah proses berjalan, soal orang membantah biasa, saya nggak pusing dengan bantahan-bantahan. Terkait korban mungkin yang dirugikan apa aja bang? Nggak boleh saya kasih tahu. Apa ada nilai material dan imaterialnya juga bang? Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kerugian. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk Undang-Undang Kesehatan itu diatur. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kerugian itu juga secara material dan juga kerugian secara imaterial. Semuanya ada. Oke. Bang, untuk persoalan ini sendiri mungkin sekarang prosesnya udah sampai di mana sih Bang? Proses yang mana? Yang persoalan Abang melaporkan di Polda ini? Ya, ini dalam proses pemeriksaan terlapor ya. Seperti apa nanti kita lihat apakah dia hadir untuk menjelaskan, karena korbannya 4 orang, korbannya juga sudah diperiksa, korbannya juga membawa bukti-bukti termasuk skincare yang dia beli. Oke. Bang, sedikit dong soal Nikita sendiri, mungkin sudah boleh dijenguk kah atau seperti apa sekarang Seingat kondisinya? saya sih boleh, tapi yang menjenguk pada jam-jam batasan yang wajar, jam kerja dari Senin sampai Kamis, jam 9 mungkin sampai jam 3. Tapi ya itu nanti, ada kalanya kan mungkin dia lagi capek atau apa, Tanya. jadi ya memang harus kita sampaikan kepada petugas apakah nih kita berkenan untuk kita besuk, karena pada saat kita besuk mungkin dia istirahat. Jadi memang kita harus berkomunikasi dulu. Saya juga pernah datang, dia lagi istirahat, saya balik. Bagi saya tidak ingin mengganggu orang yang lagi istirahat. Oke. Untuk kondisinya apakah jauh lebih sehat atau seperti apa bang? Ya kalau sehat, alhamdulillah sehat walafiat, nggak ada masalah. Ya. Untuk proses sidangnya sendiri udah ada jadwal Bang? Yang mana? Jadwalnya ini yang kayak- kalau Wan Prestasi tanggal 19 jam 9 pagi, saya minta teman-teman datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya hadir proses mediasi. Selanjutnya, saya juga mengajukan permohonan supaya Nikita Mirzani bisa hadir pada hari Kamis jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, sudah pengurusan izinnya berarti Ya, sudah kita ada? ajukan permohonan. Jadi apakah nanti dikabulkan atau tidak oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kita tunggu hari Kamis. Bang, hari ini mungkin dari pihak keluarga datang nggak sih bang untuk menonton film ini? Sepertinya ada keluarga, tapi kan saya nggak tahu, ini begitu banyak manusia di sini. Oke, Bang untuk sidang Anak-anaknya sendiri apakah sudah menjenguk juga bang setelah Sepertinya dipindahkan? ya, sepertinya sudah. Tapi kan saya yang begitu biasanya dengan TAT ya. TAT orang kepercayaannya Niki terhadap anak-anak ya. Dia semua yang ngurusin lah. Bang untuk sidang yang pidana ini sendiri mungkin udah Belum tahu saya, sidang pidana belum ada jadwal yang saya paham. oke. Bang, menanggapi sedikit bang, perihal hari ini kan Tessa juga membelikan 1000 tiket untuk Kaniki sebagai dukungan juga. Ini gimana nih bang? Ya, terima kasih banyak kepada siapa tadi namanya? Tessa Mariska. Tessa Marisa atas dukungannya terhadap film Syirik ini, ya, termasuk dukungan kepada Nikita dan semuanya, terutama kepada pemain film Syirik, kepada produser, sutradara dan semua yang terlibat termasuk kru. Saya ucapkan selamat. Ini film luar biasa karena mengangkat kisah nyata tapi dikemas dalam sebuah film, dan ini sensitif sekali. Tapi ini luar biasa karena tidak sama sekali menyinggung persoalan syariat, tapi hanya persoalan budaya. Budaya itu digali kembali, dituangkan dalam bentuk film. Ini luar biasa. Ini ide yang sangat brilian buat saya. Oke,